Mari kita membaca kitab suci dari 1 Yohanes. Kita akan membaca bersama-sama dari pasal kedua. Sekali lagi dari ayat 1 Yohanes pasal kedua. Sekali lagi kita membaca dari ayat yang 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita membaca bersama-sama satu kali. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekali lagi terjemahan lain, karena yang disebut dunia yaitu nafsu kedagingan, nafsu pandangan mata, dan kecongkakan yang sementara di dalam dunia ini. Kita berdoa sekali lagi. Berkatilah kami, berilah pencerahan ke dalam hati kami, siapkanlah kerendahan hati kami, supaya kami boleh menjadi orang yang aus dan mengejar firman kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh diisi dengan segala kelimpahan yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah mulai bicara tentang apa yang menjadi arti di dalam 3 ayat ini. Janganlah mengasihi dunia. Istilah dunia dalam bahasa Greka adalah kosmos. Dan kosmos di dalam Alkitab dipakai dengan 7 macam arti, saudara-saudara. Tetapi di dalam arti dunia yang sama-sama pakai istilah kosmos, ada sesuatu yang sangat berbeda sekali. Allah mengatakan engkau jangan kasih kosmos. Tetapi Yohanes 3:16 mengatakan Allah mengasihi kosmos. Demikian Allah mengasihi dunia dan mengatakan jangan kamu mengasihi dunia. Kalau demikian, dunia itu artinya apa? Maka terjemahan bahasa Indonesia, janganlah kamu mengasihi dunia, tetapi Allah mengasihi isi dunia ini, yaitu manusianya. Di dalam terjemahan bahasa Mandarin langsung diterjemahkan Allah mengasihi manusia dunia. Jadi di sini kosmos mempunyai paling sedikit 2 arti yang begitu kontra. Janganlah kasihi dunia, tetapi ayat lain Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi dunia ini karena dunia dicipta bagi manusia, dan manusialah menjadi representatif dunia, dan manusia menjadi fokus. Manusia juga menjadi sasaran terakhir. Mengapa Tuhan mengasihi? Tuhan bukan mengasihi binatang-binatang, Tuhan bukan mengasihi akan pohon-pohon, Tuhan bukan mengasihi akan materi-materi di mineral-mineral. Tuhan bukan mengasihi segala sesuatu iklim, segala sesuatu lingkungan yang berada di dalam dunia ini. Tuhan mengasihi hanya fokus kepada satu, manusia keturunan Adam yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itulah Allah mengasihi. Allah mengasihi dunia, mengasihi manusia yang berada di dunia. Manusia adalah fokus daripada penciptaan segala sesuatu. Dan manusia yang diselamatkan adalah fokus daripada segala manusia yang diciptakan. Manusia yang diselamatkan adalah membentuk gereja yang menjadi fokus dari ciptaan segala sesuatu. Maka dalam Allah menciptakan segala sesuatu, bumi yang kecil tetapi menjadi nilai yang paling fokus. Di atas bumi yang begitu besar ada manusia yang kecil yang menjadi fokus nilai yang paling besar. Di dalam manusia yang begitu banyak
adalah kaum pilihan yang menjadi kecil dari fokus daripada seluruh manusia yang diciptakan. Di dalam manusia yang dipilih itu ada orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Itu menjadi fokusnya dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, jika engkau pergi ke satu tempat, maka tempat itu pasti ada tujuan terakhir. Engkau tidak ke konser untuk menikmati karpetnya, bukan? Engkau tidak ke rumah istana untuk menikmati lampunya, bukan? Itu maling. Engkau pergi ke bioskop bukan menikmati akan hanya kursinya, bukan? Engkau menikmati bioskop yang membawa makna untuk menjadi hiburan atau pendidikan bagimu. Engkau pergi ke istana, di situ ada presiden, ada raja yang menentukan nasib seluruh bangsa. Itu yang menjadi fokusnya. Engkau pergi ke konser, engkau mendengar musik dari para komponis-komponis yang bernilai, dan di situ membentuk kesenian yang berbentuk suara di dalam hidupmu. Itu menjadi fokus dari para sasarannya. Dengan demikian Allah menciptakan segala sesuatu, fokusnya itu adalah bumi. Bumi ini diciptakan, fokusnya adalah manusia. Manusia yang diciptakan, fokusnya adalah kaum pilihan. Kaum pilihan yang diciptakan, fokusnya adalah orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Dan ini ayatnya. Itu sebab jangan mengasihi dunia. Ayat 15. Ayat 17. Karena barang siapa yang melakukan kehendak Allah, tetap ada hidup selama-lamanya. Sedangkan dunia akan binasa beserta segala nafsu yang berada di dalamnya. Yang demikian kita selesai jelas. Saya kira ayat-ayat dari Alkitab kelihatan begitu gampang, tapi mempunyai arti yang begitu indah, yang begitu fokus. Dan orang reform yang menurunkan semangat faithful to the Bible. Kesetiaan hanya kepada Alkitab. Sola gratia. Yang mau setia kepada Alkitab, setia apanya? Engkau bilang saya mau setia kepada suami, tapi apa yang diinginkan oleh suami engkau tidak ngerti. Engkau tahunya ribut saja. Engkau belum mengerti. Engkau tak mungkin setia. Yang disebut setia bukan setia seks saja. Setia sampai mengerti apa yang akan dilakukan yang bernilai sungguh-sungguh. Dan engkau sehati. Sudah demikian juga. Aku mengenal Tuhan. Aku tahu ada Tuhan. Tuhan mau engkau mengerti sampai inti dari isi hatinya yang diwahyukan dalam kitab. Nah, engkau melakukan kehendaknya. Setia itu baru berarti. Saudara-saudara, orang reform yang mau setia kepada Alkitab, mari kita mengerti prinsip-prinsip seperti ini. Apakah yang menjadi tujuan terakhir Tuhan mencipta? Apa yang menjadi pusat dari penciptaan? Fokus sampai fokus terakhir, yaitu kehendak Allah yang kekal. Puji Tuhan. Pada waktu pikiranmu yang seperti anak terhilang, sudah berkeliaran di sini sana, akhirnya pulang kembali bersatu dengan kebenaran. Itu namanya iman. The return of the prodigal reason to be faithful to the illuminated and the revealed truth from God. That is called faith. Jadi iman adalah kembalinya rasio kepada kebenaran. Iman adalah kembalinya emosi kepada kasih yang suci dari Allah. Iman adalah kembalinya kebebasan yang liar kembali untuk menjalankan kehendak Allah. Nah, ini namanya iman. Faith is a return. Faith is not only a surpass or transcends. Faith is not bukan hanya sesuatu pertambahan atau satu extension, but return to the truth. Return to the holy emotion of God. Return to the eternal will of God. Itu seluruh manusia, rasio, emosi, kehendak kembali sinkron dengan pikiran, dengan emosi, dengan rencana Allah. Sinkronisasi ini itu namanya iman. Iman bukan aku percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Percaya sekarang sembuhkan. Kalau tidak sembuhkan saya tidak percaya. Setan pun percaya Allah itu esa. Setan pun percaya monoteisme. Tapi setan itu sambil percaya sambil gentar. Tidak ada anugerah, tidak ada kebenaran. Tidak diwahyukan kebenaran. Tidak diberikan janji kepada dia. Sehingga kita berbeda dengan semua roh jahat. Dan beda dengan semua roh yang tidak diselamatkan, yaitu setan. Kita mempunyai kepercayaan yang berfokus kepada pimpinan Tuhan. Dan kita kembali kepada dia. Kembali dengan iman.
Di mana pikiran sinkron dan takluk kepada kebenaran. Di mana emosi kita sinkron dan takluk kepada holy love of God. Kita emosi dan kemauan kembali kepada Tuhan sinkron dengan kehendak Allah. Sehingga apa yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang kita rencanakan adalah apa yang Tuhan sudah rencanakan. Apa yang kita mengerti adalah apa yang Tuhan mau kita mengerti. Sehingga kita tidak memacang Allah sebagai salah satu patung di tengah-tengah idola-idola kita untuk menjadi hiasan saja. Kita bukan mencari kemauan Tuhan untuk sesuai dengan kehendak kita, memanipulasi dan memperalat Tuhan saja. Tapi kita surrender ourselves, kita commit ourselves, kita return our life to the eternal planning of God. Itu namanya iman. Saudara-saudara, janganlah mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena barang siapa yang mengasihi dunia ini, dia tidak ada lagi kasih kepada Allah di dalam hatinya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan, apakah ini berarti tidak boleh mencintai materi? Apakah ini berarti tidak boleh mempunyai banyak? Apakah ini berarti kalau menjadi orang kaya tak mungkin mencintai Tuhan? Tidak. Itu pengertian yang terlalu dangkal. Tetapi sekarang kita di gereja justru berada di dua ekstrim. Yang satu miskin menyatakan rohani. Yang satu kaya menyatakan berkat. Apakah semua kemiskinan menjadikan orang lebih rohani? Tidak. Apakah semua kekayaan menjadikan orang lebih jauh dari Tuhan? Juga tidak. Wah, memang jadi Kristen susah ya. Seolah-olah Alkitab tidak begitu sulit. Tapi mau mengerti secara tepat daripada semua ajaran dalam kitab suci memang tidak gampang. Saudara-saudara, adakah orang miskin yang sebenarnya tidak rohani sama sekali? Ada. Alkitab mengatakan, aku tidak pernah melihat keturunan orang benar itu menjadi pengemis. Nah, ini kalimat daripada kitab Perjanjian Lama. Ini membuktikan bahwa orang yang betul-betul takut kepada Tuhan, orang yang betul-betul benar, ada berkat yang diturun kepada anak-anaknya sehingga dia tidak terlalu miskin. Tapi Alkitab juga mengatakan seorang pengemis yang namanya Lazarus, dia akhirnya masuk ke dalam surga. Sedangkan orang kaya itu masuk ke dalam neraka. Dan di sini sekali lagi, yang miskin namanya Lazarus, yang kaya namanya tidak tahu, betul nggak? Hah? Jadi orang kaya selalu tidak diingat, termasuk Tuhan juga tidak mau ingat namanya. Ya kan? Yang miskin namanya Lazarus, yang kaya Mbosyopoi. Tidak tahu siapa itu, tidak ada namanya, dilupa. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, hei engkau kaya kan, engkau sudah pernah menikmati hidupmu, sekarang tidak lagi. Hanya ingat-ingat dulu pernah ingat, pernah menikmati itu saja. Tapi Lazarus mendapatkan istirahat, mendapatkan pengasuhan yang betul-betul sungguh-sungguh damai sejahtera di dalam pangkuan Abraham, karena dia anak Abraham. Kalau begini, apakah ayat dari Mazmur itu berkontra dengan ayat ini? Katanya keturunan orang benar. Tidak ada yang menjadi pengemis, tidak ada yang menjadi pemimpin meminta uang. Kenapa ada orang seperti Lazarus minta uang? Saudara-saudara, Lazarus mungkin bukan keturunan orang benar, tapi dia hanyalah seseorang beriman kepada Tuhan dan dia generasi pertama. Itu sebab berbeda sekali. Orang keturunan pendeta-pendeta banyak yang menjadi pendusta. Tetapi ada orang-orang yang tidak beres, akhirnya ada anaknya yang dipilih menjadi pendeta. Jadi di situ generasi pertama selalu lebih segar dan sungguh-sungguh. Orang yang betul-betul menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Papa mamanya nenek moyang tidak ada Kristen. Nah itu orang mungkin sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi setelah itu generasi selanjutnya tidak tentu sungguh. Tetapi kalau dia betul-betul benar, keturunan yang dijanjikannya tidak menjadi pengemis. Sedangkan kalau dia tidak benar, meskipun dia pendeta, keturunannya bisa menjadi pendusta, menjadi perampok, bisa menjadi penipu dan sebagainya. Karena pendeta-pendeta yang tidak beres sangat banyak. Saudara-saudara sekalian, kenapa kaya? Karena perpuluhan dimiliki pribadi. Itu bukan pendeta, itu perampok yang masuk gereja pakai jubah rohani. Saudara-saudara, jadi miskin tidak tentu membuktikan Tuhan tidak menyertai engkau. Miskin juga tidak tentu membuktikan engkau orang rohani.
Tetapi sebaliknya, kekayaan juga tidak tentu menandai engkau tidak rohani atau engkau tidak cinta Tuhan. Alkitab mengatakan Abraham kaya sekali. Alkitab mengatakan Daud kaya sekali. Alkitab mengatakan Solomon kaya sekali. Solomon pernah menyeleweng sehingga dia mempunyai perempuan yang banyak sekali. Dia pilih hampir 1.000 orang yang berada di dalam istananya. Tetapi saudara-saudara, apakah dia betul-betul bersetubuh dengan mereka? Saya tidak tahu. Akhirnya dia bertobat. Maka dalam buku Al-Katib dia mengatakan, aku pernah coba ini, coba itu. Dengan bijaksana yang ada padaku, aku coba minum, aku coba dansa, aku coba berfoya-foya. Tetapi akhirnya saya tahu ini ya kosong. Semua menjadi kosong. Aku yang pernah menjadi raja di Yerusalem. Siapakah keturunan Daud? Siapakah anak Daud yang pernah menjadi raja di Yerusalem? Yang penuh bijaksana kecuali dia Solomon. Dan dia waktu bertobat, dia tidak menulis, aku Solomon yang menulis buku ini. Dia hanya mengatakan, aku anak Daud yang pernah menjadi raja di Yerusalem. Sekarang saya bertobat dan berkata, hei pemuda-pemudi, biar engkau mengingat Tuhanmu sebelum hari tuamu datang. Semua yang saya tulis ini kepadamu hanya satu tujuan, yaitu takut kepada Dia dan berjalan di dalam rencananya. Saudara-saudara sekalian, saya percaya Solomon bertobat. Dan dengan demikian kita melihat ada orang seperti Abraham yang kaya raya tapi rohaninya baik. Ada orang seperti Daud yang kaya raya tapi rohaninya baik. Ini berarti tidak tentu kekayaan itu menjadikan engkau orang yang tidak berrohani. Tidak tentu mempunyai materi yang banyak itu berdosa. Itu sebab yang penting adalah engkau mendapatkan kekayaan itu, tanya sendiri. Melalui cara apa? Melalui etika apa? Melalui cara berdagang yang beres atau tidak? Melalui penipuan? Melalui sesuatu pengancaman? Sesuatu tipu muslihat? Atau melalui semacam penindasan lalu merampas uang orang lain? Kekayaan seperti itu kekayaan berdosa. Itu namanya dunia. Tapi kalau Tuhan memberikan kekayaan tanpa berbuat kesalahan kepadamu, terima saja. Lalu uang itu baik-baik dipakai untuk salah satu di dalam rencana Tuhan yang besar sekali. Ini namanya jangan mengasihi dunia. Saudara-saudara, jangan mengasihi dunia. Dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, mengasihilah Tuhan lebih daripada itu. Yang disebut mengasihi dunia, yaitu barang apa saja yang merampas kedudukan Tuhan sebagai yang utama menguasai hidupmu, itu adalah dunia. Anything which can replace God's place as your Lord, as your God in your heart, that is the world. Jadi apa saja, mungkin ilahmu, mungkin idolamu, mungkin sesuatu yang diperalah oleh engkau adalah pacarmu. Nah itu dunia. Mungkin semacam ilmu, itu dunia. Mungkin sesuatu kebiasaan yang jelek, itu dunia. Mungkin sesuatu kompromi dari semangat pelayanan, itu dunia. Janganlah mengasihi dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap. Jadi segala sesuatu yang bukan bernilai kekal. Dua hal. Kekal di dalam sejarah, kedua kekal di dalam kekekalan. Kekal di dalam sejarah kita perlu. Karena apa? Kita hidup bermandat budaya. Kekal di dalam kekekalan kita lebih perlu. Karena itu yang membuktikan kita bereksistensi, tidak berhenti, beserta dengan Tuhan di dalam surga. Saudara-saudara, misalnya kitab suci ini adalah sesuatu kitab yang kekal di dalam dunia ini. Tapi firman di dalamnya kekal di dalam kekekalan. Sehingga kita tidak boleh menghina kitab suci. Meskipun berada di dalam dirinya materi ini, kita tetap menyimpan baik-baik. Kita membaca karena melalui sarana kekekalan yang ada di dunia sementara ini mengisi kekekalan di dalam kekekalan yang tidak akan lenyap untuk abadi dan selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, demikian hal-hal yang baik yang tidak bertentangan dengan Alkitab di dalam penghasilan kebudayaan itu bisa kita lestarikan, kita pentingkan sebagai sesuatu pusaka dan kristalisasi daripada bijaksana nenek moyang turun kepada kita.
kita menghargai. Itu kekekalan sementara diam sejarah yang tidak mempunyai nilai seperti kekekalan yang kekal. Tetapi dua-dua ini perlu kita lestarikan. Semua biasa yang baik kita pelihara. Semua sopan santun yang baik kita pelihara. Semua kristalisasi bijaksana meskipun bukan Alkitab dibicarakan oleh Socrates, dibicarakan oleh Tagore, dibicarakan oleh Radhakrishnan, dibicarakan oleh Parmenides, dibicarakan oleh Confucius, dibicarakan oleh Mencius. Meskipun mereka bukan kitab suci, tapi mempunyai nilai budaya dan nilai yang bersifat kekal di dalam sementara sejarah ini. Sehingga kita mesti menerimanya sebagai satu penerimaan dari mandat budaya. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita jelas why we are here. What should I do? What should I know? What should I love? Janganlah mengasihi dunia. Dan di sini Yohanes memberikan 3 wilayah dari apa yang artinya dunia di dalam 1 Yohanes. Pertama, keinginan kedagingan. Kedua, keinginan daripada mata. Dan ketiga, keangkuhan yang sementara. Nah, ini adalah 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya akan menguraikan 3 kategori ini. Apa yang disebut di sini keinginan daging, yaitu nafsu daripada kedagingan. Nafsu kedagingan ini adalah sesuatu yang melampaui keterbatasan materi, meskipun di dalam materi. Nah, saudara-saudara, jikalau engkau mempunyai keinginan seks yang lebih daripada sesuatu pernikahan yang sah, nah itu dunia. Kelebihan seks daripada kebutuhan sebagai fungsi keluarga di dalam ikatan suami istri yang resmi, itu adalah dunia. Saudara-saudara, mengapa engkau tidak tunggu sampai hari pernikahan baru naik tempat tidur? Ini kelebihan. Mengapa engkau pergi mencari pelacur jika engkau sudah mempunyai istri? Ini kelebihan. Mengapa engkau sudah menikah masih lirik-lirik perempuan yang cantik dan ingin berbicara, ingin mendekati, dan kalau mungkin bersetubuh dengan dia? Ini dunia. Nah, semua keinginan daging, yaitu nafsu kedagingan, nafsu yang lebih-lebih, itu adalah dunia. Saudara-saudara, demikian juga makan yang terlalu banyak, makan harus terlalu enak, makan harus mahal-mahal. Itu keinginan daging versi yang kedua. Saudara-saudara, sebenarnya saintis, ilmuwan berkata kepada kita, yang perlu kita makan tidak terlalu banyak, tapi kita sudah makan kebanyakan. Jadi banyak orang ya sudah suka makan, aku sudah gemuk. Sudah gemuk, suka cantik, mesti diet lagi. Sudah diet menyiksa diri, lalu ada kesempatan makan lagi. Akhirnya naik loteng 1 lantai, nggak mau pakai lift. 1 lantai nggak mau. Sampai sudah pakai lift, sampai liftnya tidak kuat angkat lagi, baru dia membuang dagingnya. Nah, kalau daging yang kelebihan, itu adalah koper yang tidak bisa ditaruh. Nah, ngerti? Kalau bawa koper banyak ya, aduh terlalu berat, bisa ditaruh. Tapi kalau daging kebanyakan, itu namanya koper yang tidak bisa ditaruh. Nah, saya kadang-kadang di airport lihat ada orang 200 kilo. Lalu waktu saya turunkan koper saya rasa aduh ringan sedikit. Terus saya lihat dia tidak bisa karena kopernya nempel. Koper nempel di tubuhnya, tidak bisa diturunkan terus sampai tidur pun bawa koper. Nah, itu kasihan sekali. Karena apa? Bukan tidak tentu semua orang gemuk makan terlalu banyak ya. Ada orang minum air pun bisa gemuk kok. Tidak tentu orang yang kurus tak makan. Ada orang kurus makannya banyak sekali. Tapi karena makan banyak, keluar banyak, akhirnya kelihatan tetap sedikit. Begitu saja. Oke, sekarang saya kembalikan ya. Orang kalau keinginan makan lebih daripada seharusnya, itu disebut dosa. Di dalam medieval, yaitu abad pertengahan, ada 7 macam dosa yang membawa kematian. Nah, itu saya kira tafsiran tidak terlalu akidabiah. Tapi karena pernah mempengaruhi seluruh abad pertengahan, kira-kira 1000 tahun.
Dari abad ke-6 sampai abad ke-15 itu sebelum reformasi. Maka abad pertengahan itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak terlalu aktiabiah, tapi mempunyai mandat budaya yang tinggi. Salah satu adalah tamak, rakus, terlalu ingin makan yang baik. Sama dari pikir makan aja. Saudara-saudara, kalau engkau melihat seorang makan, cara makan, you sudah tahu rohani dia sampai di mana. Engkau lihat dia keinginan makan sampai di mana, engkau tahu dia punya tujuan hidup sampai di mana. Waktu saya masih sekolah teologi, ada seorang di dalam kelas saya sendiri. Dan saya pernah sekamar sama dia. Saya umur 20, dia umur 40. Dia sudah 10 anak baru menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kebiasaan jeleknya dia adalah egois sekali pada waktu makan. Jadi sama-sama duduk di meja makan. Sebelum makan doa. Sudah doa mulai makan. Sebelum makan doa. Sebelum doa mata dia lirik terus. Lihat matanya sudah bisa gila kan. Dia lihat apa? Ayam yang paling besar mana? Daging yang paling gede yang mana? Jadi semua berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tok! Langsung ambil. Ayam paling besar. Dan jangan kira mata orang lain semua buta. Semua orang juga kepingin yang gede. Ya. Dan tapi manusia ada kesopanan. Jadi banyak orang itu waktu mau dalam nama Yesus amin. Ya. Sudah habis. Yang gede sudah diambil. Karena koki yang adil tidak ada di dunia. Jadi waktu koki potong daging ada yang gede ada yang kecil. Selalu begitu kan. Tapi selalu yang gede diambil dia. Jadi meja itu bersungut sama Tuhan. Kenapa atur saya di meja ini? Ada seorang imperialis yang di sini. Sehingga saya tidak pernah kebagian yang gede-gede. Nah satu kali, saudara-saudara, waktu makan, belum makan berdoa. Dalam nama Yesus amin, ada seorang lain sengaja. Sebelum amin baru dalam nama Yesus sudah diambil ludak yang besar. Nah itu berdosa double ya. Doa pun dikorting, saudara-saudara. Maka dalam nama Yesus amin, pek! Waktu dia mau ambil, sudah tidak ada paling besar. Dia tidak rasa sungkan loh. Kalau saya akan rasa aduh ketahuan loh. Kalau saya ingin besar sekarang sudah ada orang. Dia mengatakan, kenapa lu ambil yang paling besar? Kenapa belum amin dulu ambil? Tidak boleh ya. Wah saya di pinggir, saya dengar itu saya sampai hampir gila saya. Dan kalimat selanjutnya bikin saya lebih gila. Dia mengatakan apa? Mestinya orang yang besar, umur besar, dapat yang besar. You yang lebih muda, dapat yang kecil. Dia anggap itu keharusan. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Barang siapa yang terus menuntut orang, you harus. Begini sama saya. Pasti dia hidup di dalam kesengsaraan, menyiksa diri. Istri kepada suami, suamiku harus begini. Tuntutan keharusan hidup bikin dia siksa sendiri. Kedua, orang yang harus begini. Orang yang kecil, karena dia tidak tuntut diri harus bagaimana, tuntut orang lain harus mana. Itu tidak seimbang, itu tidak beres. Kongfucu mengatakan orang gentleman tuntut dari diri lebih banyak dari orang lain. Orang kecil tuntut dari orang lain lebih banyak daripada menuntut diri. Dengan dua kalimat dari Kongfucu ini aja, coba engkau menilai dirimu. Are you a gentleman? A gentleman is the man from himself more than from others. Saudara-saudara sekalian. Dan orang ini yang makan ayam paling besar, saudara-saudara, selama bertahun-tahun dia sekolah teologi, menjadi ejekan dan tertawan teman-teman yang lain. Lalu kita mulai pikir kalau dia sudah lulus 40 lebih, mestinya dihormati karena umur sudah besar. Tetapi dengan sifat ingin makan yang rakus seperti ini, sampai di gereja mungkin dihormati sama majelis atau tidak? Question mark. Orang-orang tertentu mulai menjadi question mark kepada dia. Satu kali Dr. Andrew G datang, sini panggil dia. Saya lihat you begitu gede, jalannya kayak gini, tak mirip hamba Tuhan. Orang lain ngomong dia tidak dengar. Andrew G ngomong itu rektor, itu Dr. Andrew G. Dia kaget. Kalau gini gua ada mirip hamba Tuhan. Terus dia mulai hari itu makan tidak banyak, ambil ayam kecil. Itu pertama kali, tapi bukan bertobat. Jangan kira ada perubahan itu bertobat. Itu hanya penyesuaian karena tidak disenangi oleh orang lain. Maka waktu dia ambil ayam kecil,
Atau dia tidak makan 1 kali 1 minggu. Wah, dia rasa susah sekali. Wah, yang biasa makan banyak, biasa ambil paling besar. Sekarang sengaja diet supaya modelnya kurus sedikit seperti hamba Tuhan. Sampai 10 hari dia tidak tahan ngomong 1 kalimat. Alkitab juga tidak bilang hamba Tuhan mesti mirip apa. Gua kok ditipu sama Andrew G. Tidak mirip hamba Tuhan. Mulai hari itu ambil lagi ayam yang besar. Saudara-saudara, kita seharusnya menghormati dia. Karena dia lebih tua 20 tahun. Dia sudah ada anak 10 datang menjadi hamba Tuhan. Mau belajar teologi. Kita mestinya menghormati dia. Tapi mau hormat tidak bisa. Dari sedalam-dalam hati itu melihat inilah beres. Kita menghina dia. Menghina tak berani ngomong. Akhirnya setelah dia lulus. Dimasukkan ke satu gereja. Diterima, dihormati sementara. Di dalam 3 tahun. Out. Karena apa? Dihina. Dia membawa diri untuk dihina kemana-mana. Karena apa? Karena suka makan. Dan rakus makan. Egois makan. Dan makan tidak peduli orang lain juga perlu makan. Ini keinginan daging. Satu lagi pendeta di Surabaya. Meninggalnya murtad. Dia mempunyai bakat luar biasa. Kalau khotbah pakai itu Greka, pakai Ibrani. Saya waktu umur 10 sampai umur 17 sering dengar khotbah dia. Di antara pendeta-pendeta yang banyak, dia termasuk salah satu yang paling menarik khotbahnya. Tetapi akhirnya dia gagal menjadi pendeta karena suka makan. Setiap Sabtu harus ke restoran yang paling mahal. Setiap minggu harus masuk restoran yang paling mahal. Habis khotbah dia undang majelis-majelis yang kaya. Suruh mereka bayar makan yang paling mahal. Nah, giliran majelis-majelis yang kaya bawa dia pergi sini ke mana. Dia punya gaji tidak cukup untuk bayar beberapa kali makan sebagai pendeta. Saudara, ini fakta. Istrinya ditaruh di rumah. Ya, anak-anak ditinggalkan. Dia mesti cari makan yang paling mahal, yang paling mewah. Dan lambat laun dia menganggap menjadi hamba Tuhan. Uang tidak cukup, terlalu sedikit. Tidak rela lagi menjadi hamba Tuhan. Coba cari agama lain. Dia pernah menulis satu buku namanya Parakletos. Doktrin Roh Kudus. Tapi akhirnya dia menjadi seorang yang bertapa di Gunung Kawi. Bertapa di Borobudur. Bertapa di gunung-gunung di Jawa Tengah. Dan akhirnya mati di atas gunung dan dibawa mayatnya turun. Dari mulainya tidak puas dan mengikuti, melampiaskan nafsu perut. Saudara-saudara, janganlah mengasihi dunia. Mengasihi dunia ada 3 hal yang menjadi yang paling dasar. Seks, makanan, dan juga keuangan. Begitu banyak orang jatuh di dalam keuangan. Begitu banyak orang jatuh di dalam seks. Begitu banyak jatuh di dalam makanan. Untuk melayani alat kelamin. Melayani mulut. Melayani perut. Melayani akan tubuh yang jasmania ini saja. Janganlah kasih mengasihi dunia ini. Janganlah kamu mengasihi ingin kedagingan. Daging itu 2 hal yang memuaskan dia. Pertama, seks. Kedua, makanan. Dan peribahasa Tionghoa kuno mengatakan sing ye. Food and sex are both the most basic nature of life. Binatang dipuaskan dengan makan dan seks. Lalu hidup tidak cari arti. Jikalau manusia juga demikian. Asal saya bisa melampiaskan seks. Bisa melampiaskan keinginan makan. Saya puas. Apa bedanya engkau dengan binatang? Ini pertama. Dan saudara-saudara, untuk mencukupi kedua ini, selalu alat yang ketiga menjadi kejaran kita, yaitu uang. Anak kecil tidak ngerti uang. Dikasih angpau 100.000 atau 1 juta, dia tidak bisa bedakan. Angpau, kalau dikasih yang 1.000 rupiah, 100, dia kira lebih besar daripada yang 1 juta, 1 lembar cek. Karena anak kecil tidak ngerti. Sejak dia menjadi dewasa, mulai mengetahui uang, mulai menjadi salah satu sasaran yang paling penting dia mengejar. Saudara-saudara, anak muda, permulaan hidup, engkau harus belajar tidak menjadi budak uang.
baru seumur hidup engkau bisa bebas. Kalau dari hari pertama ngotot memikirkan uang, seumur hidup berkat Tuhan tidak ada. Sebenarnya kalau Tuhan mau memberkati, orang miskin pun bisa menjadi kaya. Kalau Tuhan mau tidak memberkati, orang kaya jadi miskin. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan memberikan satu berkat yang kecil, satu garis saja, engkau seumur hidup tidak ada kekurangan. Kadang engkau mencapai banyak uang yang banyak sekali, akhirnya matinya sangat celaka. Di dalam semua film detektif, mencari-cari uang yang tidak legal, uang yang tidak resmi, yang diterima oleh perampok-perampok, selalu diakhirinya adalah perampok pegang uang lalu ditembak mati. Uang masih di tangan mereka. Coba lihat. Ini adalah satu isyarat atau satu berita kabar umat manusia. Kalau engkau mendapatkan seluruh dunia, kehilangan jiwa, apa gunanya? Saudara-saudara, semua film dari barat, dari India, dari Cina, dari sekarang Korea, naik angin, dari Taiwan, dari Hong Kong, sama. Kalau ada cerita detektif, akhirnya menangkap orang yang jahat, mempunyai uang yang banyak tapi ilegal, selalu ditembak mati, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Setelah dia mati, langkahnya lepas. Dan tas yang membawa jutaan dolar selalu di pinggir dia. Berarti dia pun tidak bisa bawa uang pergi. Saudara-saudara sekalian, semua yang bukan dari Tuhan itu kutukan. Semua dari Tuhan meskipun sulit itu berkat. Semua yang bukan dari Tuhan, bagaimana nikmat, tetap kutukan. Semua 1, 2, 3. Semua yang bukan dari Tuhan, bagaimanapun nikmatnya, itu kutukan. Semua dari Tuhan, bagaimanapun penderitaannya, itu berkat. Semua 1, 2, 3. Semua yang dari Tuhan, bagaimanapun penderitaannya, itu berkat. Belajarlah akan hal ini. Tidak usah banyak ribut sama orang. Tidak usah banyak mengejar sesuatu sampai akhirnya harus mati-matian berjuang hanya untuk hal dunia. Seks, makanan, uang. Ini untuk mengisi kedaginganmu. Kedua, keinginan mata. Apa yang dikatakan di sini keinginan mata? Yaitu nafsu pandangan. Nafsu pandangan berarti mata kita mau melihat. Tidak habis-habis mengisi. Saudara-saudara, telinga dan mata merupakan dua jendela jiwa. The two windows of a human soul is your eyes and your ears. Dari telinga engkau mendengar, dari mata engkau melihat. Dan saben hari kita mendapatkan pengisian daripada jiwa kita dengan intisari yang baru melalui dua saluran ini, dua channel. Dari lihat kita isi sesuatu, dari dengar kita isi sesuatu. Kalimat di bawah ini diperhatikan. Orang yang ingatannya baik jangan mengisi sembarangan karena sulit mengeluarkannya. Jangan bangga dengan potensi dan talenta yang ada padamu, tetapi berwaspada akan potensi yang disalahgunakan. Dengar baik-baik ya. Jangan bangga karena potensi dan talenta yang ada padamu, tetapi berwaspadalah daripada kontaminasi yang akan merusak, membengkokkan talenta dan potensimu. Orang yang ingatan yang bagus sekali, lalu mengisi sesuatu yang jelek di ingatannya, akhirnya ingatannya terkontaminasi untuk selama-lamanya. Itulah. Makin kecil, makin hati-hati apa yang kau terima dari pendengarmu dan daripada penglihatan. Di Switzerland tahun 1969, saya belajar penginjilan di situ. Kita berada di Interlaken di Itzwold, dan satu hari saya berjalan di pegunungan Switzerland yang begitu indah. Di tengah-tengah perjalanan itu saya lihat di seberang jalan kecil seberang sana, saya jalan di sebelah kiri. Itu di sebelah kanan ada seorang anak kecil, kira-kira umur 9. Lalu dia keluarkan sesuatu, lihat-lihat, masukkan lagi, keluarkan lagi, guyu-guyu, masukkan keluar. Ini anak kecil lihat apa? Kok tertawa-tertawa? Saya sangat tertarik dan saya penasaran. Maka saya pergi menyeberang ke situ karena di atas pegunungan Swiss itu hampir tidak ada mobil. Pagi-pagi jam 6, jam 7
Indah luar biasa. Waktu saya dekat ke dia cepat-cepat masukkan. Lalu saya tidak bisa bahasa Jerman. Saya cuma tanya, may I see what is that? No. Dia bisa bahasa Inggris sedikit. May I see what is that? No. Please. Akhirnya malu-malu dia keluarkan. Begitu keluarkan saya kaget. Semua foto porno. Foto perempuan yang tidak pakai baju yang bugil. Puluhan yang dibikin album kecil. Anak umur 9. Lihat. Besok jadi apa dia? Umur 9 begini. Besok jadi apa? Kalau dia umur 90 hidupnya. Berarti 81 tahun sejak kecil. Itu perempuan, badan perempuan, seks perempuan, alat kelamin perempuan. Terus dekat di sini. What do you see? What do you feel your memory? Apa yang kau isi dengan matamu? Apa yang kau terima dengan telingamu? Apa yang kau simpan di dalam otakmu? Itu kalau sulit dikeluarkan, maka gampang mengundang, sulit mengusir. Itu lama-lama menjadi satu beban yang luar biasa berat kepada engkau. Saudara-saudara sekalian, semua yang baik diundang tidak usah diusir. Semua yang bernilai diundang tidak usah diusir. Semua yang jelek bisa diundang dan tidak bisa diusir. Itu harus engkau takut. Saudara-saudara sekalian, ngomong, chatting sama perempuan yang cantik, lalu senang lagi, perempuan yang cantik lagi, chatting, lalu coba naik tempat tidur karena dia cantik. Engkau bersemu dengan dia 1 malam 2 malam gampang. Sesudah itu mau lepaskan dia gampang nak? Jangan gila, jangan kendeng, jangan bodoh. Semua yang bisa masuk tidak bisa keluar. Jangan terima sembarangan. Semua yang bisa ingat tidak bisa dilupakan. Jangan dilihat dan jangan didengar. Kalau engkau bisa memelihara jiwamu dengan kebersihan, dengan konsentrasi, dengan kesucian dari Tuhan, dan dengan kebenaran yang mempengaruhi seluruh hidupmu, maka engkau harus belajar bukan memakai kebebasan untuk mengisi segala sesuatu yang tidak berarti. Karena kebebasan sekali dipakai berarti kebebasan sekali dikurangi. Kebebasan sekali dipergunakan berarti kebebasan sekali kekurangan kesempatan lagi. The more you use, the more you lost. Saudara-saudara, ini semacam dalil yang kita selalu tidak perhatikan. Aku mau bebas, silakan. Tapi kebebasanmu yang kau pakai sembarangan adalah sesuatu pembelengguan untuk kebebasanmu itu sendiri. Ada banyak uang enak, tetapi biasa pakai banyak uang itu menjadikan engkau seumur hidup miskin. Saudara-saudara, salah satu yang paling mencelakakan manusia adalah sistem kredit card. Maafkan ya, kalau teori saya selalu berbeda dengan orang dunia, apalagi perdagangan sekarang. Setelah kredit card menjadi satu kebudayaan, orang Amerika mulai tidak tabung uang. Kredit card ada baiknya untuk apa? Untuk orang tidak mampu beli rumah. Dengan kredit yang ada, dia boleh beli dulu, lalu pelan-pelan bayar. Ini baik. Sehingga manusia tidak perlu seumur hidup dengan kemiskinan di dalam kumuh, di dalam rumah yang tidak bagus. Mereka boleh beli dulu lalu bayar. Tetapi orang yang mau anugerah tidak mau tanggung jawab. Orang mau pinjam uang tidak mau bayar. Itu orang kerdil. Itu orang yang tidak berkebudayaan. Maka sistem kredit card harus dibubuhi atau disertai dan hukum yang kuat untuk mengejar orang yang sudah pinjam uang tidak mau bayar. Dan saya kira orang semua tahu akan hal ini. Dan bank-bank yang uangnya dipinjam tapi tidak bisa bayar. Bagaimana? Mereka mencari orang-orang yang bisa mengembalikan uang dengan segala macam. Termasuk cara mengancam, membunuh dan sebagainya. Mungkin tidak pakai nama bank. Dengan begini bikin orang takut. Manusia memang sifatnya terlalu jahat. Manusia sifat terlalu jelek. Kalau diberikan pertolongan, senang. Kalau ditagih jadi musuh. Toleransi itu cinta kasih. Cinta kasih bukan tidak ada batas. Dan semua harus diimbangkan dengan keadilan. Saudara-saudara, barang siapa menipu saya satu kali, seumur hidup saya akan jauhkan diri daripada dia. Saya mempunyai hati yang sangat baik. Saya mempunyai motivasi yang sangat murni. Saya berani katakan kalimat ini di hadapan Tuhan dan Roh Kudus.
Saya mempunyai motivasi yang baik, mau menolong orang. Tapi barang siapa di dalam pertolongan kita, dia menyelewengkan, di dalam segala sesuatu dia tidak bertanggung jawab, kita mulai hari itu akan tidak lagi anggap dia saudara yang harus tidak berkawan. Sampai dia beres. Saudara-saudara sekalian, itu sebab Kredikat telah menjadikan pemuda-pemudi menganggap pokoknya pakai dulu, bayarnya nanti. Nah, sistem ini telah menjadikan Amerika, penduduk-penduduk di Amerika, warga negara Amerika tidak suka tabung uang. Karena sudah biasa enak. Sedikit tidak enak sudah tidak bisa terima. Maka kalau sedikit tidak enak, pinjam uang lagi, bikin lebih enak. Lebih enak. Maka tidak ada uang tabungan. Sekarang saya berkata, kenapa ke Amerika, Inggris, Jerman takut RRT? Setengah mati takutnya. Karena simpanan devisa 2 bulan yang lalu sudah menjadi paling banyak di seluruh dunia. Hutang Amerika paling banyak. Dan tabungan orang Tionghoa di RRT paling banyak. Kenapa? Karena biasa miskin. Biasa miskin kalau ada uang simpan dulu. Jangan dipakai dulu. Karena bisa, tidak usah terlalu enak pun bisa hidup. Ini menurunkan semacam hidup yang bertanggung jawab. Ya, saudara-saudara. Saya belum pernah beli mobil baru. Saya belum pernah minta gereja pinjamkan mobil kepada saya. Atau beli mobil untuk saya. Meskipun saya bisa dirikan gereja yang begitu besar. Dan banyak orang kaya di sini. Saya tidak pernah beli mobil baru satu kali. Nah, saudara-saudara. Mobil yang saya pakai baru ganti 2 bulan. Ini adalah 11 tahun. Tahun 95. Nah, kenapa? Karena saya kira itu cukup baik. Jadi better life, better living. Saya tahu. Saya kalau bisa bikin rumah lebih baik. Saya bisa akan bikin baik. Tetapi kalau tidak perlu pakai uang yang banyak, saya tidak perlu pakai. Dengan demikian, orang yang biasa miskin, kalau ada uang dia mengetahui bagaimana atur, dia bisa menjadi kaya. Karena Tiongkok sudah dijadikan miskin berpuluh-puluh tahun. Susah luar biasa. Sekarang ada uang, sebagian berfoya-foya, hancur-hancuran. Sebagian cepat-cepat ambil, menjadi rakusnya korupsi yang paling besar. Sebagian belajar bagaimana untuk menyimpan uang, jadi kaya. Sekarang saya berkata kepada saudara, hal yang belum pernah terjadi di sejarah Amerika, baru terjadi tahun 2005. Yaitu tahun 1928-29. Resesi yang besar melanda seluruh Amerika. Akhirnya Amerika yang tadinya menjadi satu pengharapan baru untuk orang-orang Eropa. Karena mereka telah membuat Manhattan, bikin Boston, bikin kota-kota yang begitu dulunya hanya rawa. Menjadi kota yang berpencakar langit yang beratus-ratus. Sehingga Eropa ketinggalan jauh. Amerika menjadi lead the world pada permulaan abad ke-20. Sehingga abad ke-20 tahun 1918 sebelum selesainya peperangan dunia pertama, Rauschenbusch teolog menulis seolah-olah kita boleh mencapai kerajaan Allah di bumi ini asal ada keadilan terjadi. Tidak usah tunggu lagi kerajaan Allah datang. Itu terlalu kiasan, terlalu abstrak. Mari kita membangun dunia ini dengan begitu baik. Dan kita boleh memakai keadilan untuk merubah seluruh situasi umat manusia dan nasib orang miskin. Dengan demikian kerajaan Allah itu tiba. Kalau ada keadilan. Tidak usah bertobat. Pertobat itu adalah sesuatu peristiwa pribadi. Sedangkan dosa bukan bersifat pribadi. Dosa bersifat sosial. Maka sosial dirubah. Semua adil. Semua tidak korupsi. Semua beres. Itu sudah kerajaan Allah. Maka itu disebut The Theology of Social Gospel. Yang ditulis oleh Rauschenbusch. Orang ketiga paling pintar dalam sepanjang sejarah Amerika. Ini abad ke-19. Tahun 28-29. Resesi menghancurkan. Sehingga tahun 29 ada 10 raja. Raja besi, raja minyak, raja pertambangan, raja emas, raja dan sebagainya. Mereka kumpul di satu loteng Wall Street untuk membicarakan di dalam resesi bagaimana mengembalikan akan ekonomi Amerika. Termasuk raja mobil dan sebagainya. Tetapi 30 tahun kemudian, tahun 1950 lebih, ada orang menemukan di dalam 10 raja. Raja besi, raja mobil, raja apa, ini raja tenun, raja perdagangan, bank apa. 10 orang ini, 1 bunuh diri, 2 gila, ada 3 orang di penjara.
Yang lain baik-baik. Jadi orang kaya tidak tentu akibatnya baik. Orang paling kaya, kalau dia kaya semua datang cari uang. Kalau dia sudah gila, semua tinggalkan dia. Tidak ada yang datang menjenguk dia. Ini dunia. Saudara-saudara. Maka Amerika menentukan dua hal. Di timur bangun Empire State Building. Di barat bangun Golden Gate Bridge. Dua-dua memecahkan rekor. 102 susun. Dulu kalau rumah 5 susun aja topi jatuh. Melihatnya. Ini 102 susun. Kerangkanya bagaimana? Beton. Sudah ditemukan. Kapan bisa selesai? Ini 102 susun. Akhirnya berapa? 2 tahun selesai. Uas. Kalau engkau bilang, ini loh. Ini hotel mulia. 10 bulan selesai. Nothing. Karena ini kecil. Dalamnya Gibson. Itu hotel yang sangat sederhana. Cuma bawahnya kelihatan lobbynya mewah sekali. Saya bukan menghina ya. Saya tahu arsitek sedikit-sedikit lah. Saudara-saudara. Tetapi Empire State Building tidak mungkin dibom oleh ATA. Atau oleh orang-orang teroris. Karena apa? Itu beton semua. Yang bisa dibom jatuh itu adalah World Trade Center. Yang pakai kerangka besi. Karena api langsung hancur. Karena besi perlu 1700 derajat Celcius. Untuk menjadi leleh. Tetapi pada waktu kapal perang itu terbang masuk. Lalu bensinnya semua sudah penuh. Semua membakar. Itu bisa mencapai sampai 3000 derajat. Maka hancurnya, lelehnya seluruh World Trade Center sampai di bawah 2.570 ton puing-puing yang harus diangkat. Nah ini cerita yang lain. Tahun 29, tidak ada rumah yang setinggi itu. Sebelum itu sudah ada RCA Building. Sebelum itu sudah ada building-building yang lain. Woolworth Building yang 40 susun, 62 susun. Tapi tidak ada yang sampai 102 susun. Ini pertama. Kenapa? Amerika dirikan Empire State Building di New York 1247 feet tingginya. Tapi di barat ada lebih 1700 meter itu jembatan Golden Gate. Untuk apa? Membuat orang Amerika jangan menyerah. Meskipun resesi, meskipun miskin. Kita masih mampu memimpin dunia. Kita masih mampu mempunyai kekayaan. Bangun gedung paling tinggi. Jembatan paling panjang. Tunjukkan dunia. American spirit is fighting spirit. Itu zaman waktu itu belum ada predikat. Tahun 33 terjadi paling cilaka. Tahun 1933 itu orang Amerika penghasilan berapa sama konsumsi berapa. Waktu dibandingkan sisanya nol. Itu pertama kali. Di dalam sejarah Amerika didirikan sejak 1774 sampai 1933 belum pernah tidak ada tabungan. Jadi setiap orang rata-rata per kapita. Untungnya berapa banyak uang sama pakainya berapa uang itu nol. Tetapi tahun 2005 yang baru lewat. Sekarang 2006 kan? 2005 orang Amerika penghasilannya kalau 100. Pengeluarannya adalah 105. Sudah minus 5%. Ini baru tahun pertama begini. 10 tahun kemudian kalau minusnya 10%. 20 tahun lagi minusnya 30%. Itu Amerika akan menjadi negara paling miskin di dunia. Saudara-saudara. Sekarang Amerika mendapat uang banyak dari mana? Kira-kira 1 tahun 200 billion uang yang diterima dari anak-anak Asia yang sekolah di situ. Kadang-kadang saya sangat sedih. Kenapa kita di sini hidup begitu sulit? Kita mesti kirim orang pergi sekolah di Amerika, uang begitu banyak. Papa mama irit-irit, alatnya mesti pakai ratusan juta miliaran di situ sekolah. Dan orang Amerika mendapatkan uang pendidikan school fee daripada Asia, daripada itu Afrika sedikit sekali, kebanyakan Asia. Kira-kira 200 billion. Tetapi karena setelah adanya pemboman World Trade Center, mereka ketat orang Asia masuk. Tahun lalu kira-kira only 120 billion. Nah, ini sebenarnya untuk angka daripada seluruh Amerika itu sedikit. Tetapi itu adalah angka yang besar sekali dari orang timur. Sekarang orang timur yang paling kirim banyak orang ke Amerika sekolah. Dan tidak takut uang itu pakai banyak RRT. Sudah pakai banyak masih simpan devisa lebih daripada Jepang. Saudara-saudara. Karena apa? Karena credit card system. Kredit card sistem bikin anak muda pakai dulu, tidak usah bayar apa-apa.
Pakai dulu, pokoknya boleh kredit. Nah, dengan demikian tidak mengetahui bagaimana menerima sesuatu, coba taunya bagaimana enak-enak hidup, menikmati sesuatu, itu menghancurkan manusia. Saudara-saudara, anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga miskin, jangan kecewa ada hari depan. Anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga kaya yang dari kecil semua diberikan, cilaka, cucu, buyut, makin lama makin sulit karena mereka sudah biasa enak. Jadi dibakar oleh api dengan jarimu yang sakit, itu adalah satu peristiwa harus dialami oleh setiap generasi. Tidak bisa karena papaku sudah pernah dibakar, aku tidak usah. Tetap harus dibakar. To be burn off your fingers, it is a matter of every generation. Ini peribahasa dari orang Inggris. Saudara-saudara, mari kita berdoa supaya keinginan kedagingan, keinginan mata itu tidak menjadi sesuatu yang mengikat jiwa kita. Karena ini namanya dunia. What is world? Do not love the world. The world is the lust of your flesh. The lust of your eyes. Engkau melihat orang lain pakai, cincinnya 3 karat. Mulai ngamuk sama suamimu. Lu cuma kasih gua 3 karat. Engkau melihat orang lain pakai emas putih. Engkau bilang sama suamimu, engkau cuma kasih saya cincin perak. Hari ini putih, besok hitam. Beraso lagi, lusa putih, minggu depan hitam lagi. Engkau apa? Suami apa lu? Saudara, jangan begitu. Suamimu kalau setia kepadamu, dan suamimu kalau sungguh-sungguh jujur menjadi manusia, jangan bandingkan dengan suami orang lain. After he had done his best, be satisfied, be quiet. Saudara-saudara, keinginan mata tidak habis-habis. Begitu banyak orang mau ini, mau itu, kasih seluruh dunia kepada dia, tetap tak puas. Berbahagialah orang yang puas, orang yang tidak tertarik dan tidak tertipu oleh mata sendiri. Janganlah mengasihi dunia, yaitu sesuatu kedagingan yang bernafsu, nafsu daging, nafsu mata, dan ketiga, keangkuhan di dalam dunia ini. Keangkuhan di dalam masa kini. Jadi mau menonjolkan diri, mau menyatakan diri lebih dari orang lain, menjadi congkak, menjadi bangga. Saudara-saudara, siapa sih tidak ingin bangga? Siapa sih tidak menginginkan kalau diri mempunyai sesuatu harkat, sesuatu status yang lebih baik dari orang lain? Tidak salah. Kalau ingin menjadi besar, tidak salah. Ingin menjadi kaya, tidak salah. Ingin menjadi lebih ilmu, tidak salah. Ingin lebih hormat, tidak salah. Tetapi keinginan itu harus mempunyai 2 hal. Pertama, motivasi untuk apa? Kedua, metode apa yang dipergunakan. Yesus berkata kepada muridnya 1 hari sebelum dia disalibkan, if you want to be great, you want to be more than others, be first the servant of your brothers. Jika ingin menjadi besar, jadilah hamba orang lain. Jadi di sini Tuhan tidak mengatakan, tidak boleh ya, tidak boleh ya. Nah, kebanyakan ibu mengajar anak, tidak boleh ya, tidak boleh ya. Kenapa? Dia yang khawatir, anak yang disiksa. Anak dekat dapur, tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Kalau dekat ke dapur bisa kebakar, biar dia bakar sedikit, dia kapok. Sudah kapok kan dia tidak bisa pergi. Daripada engkau terus teriak, tidak boleh ya, tidak boleh ya. Itu rumah penuh dengan tidak bolehisme. Saudara-saudara sekalian, jadi dengan demikian kita melihat dengan jelas, kalau seorang tua mendidik anak, dia selalu dasarkan kekhawatiran diri. Karena saya takut you kebakaran. Karena takut you apa? Takut you akhirnya dibendung sampai akhirnya anak itu tidak pernah memperkembangkan potensi. Saudara-saudara sekalian, kembali ke sini. Keinginan itu boleh ada, ambisi boleh ada. Tapi 2 hal, motivasi untuk apa? Kedua, metode apa? I want to be big, that's okay. I want to be famous, that is okay. You want to be rich, that is okay. You want to be famous, you want to be so ambitious to be great man, that's okay. But be the servant of the first and be sure you're doing for God, not for yourself. Menjadi besar, menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi berkuasa, tak apa-apa. Asal menjadi besar itu untuk Tuhan. Menjadi besar untuk kerajaan Tuhan. Menjadi terkenal untuk Tuhan. Saya akan makin terkenal. Sesudah makin terkenal,
Maka demikian orang dengan Stephen Tong berkhotbah, mereka langsung mengatakan ini bisa dipercaya. Itu terkenal untuk mempersiapkan mereka mendengar firman. Tidak salah. Tapi kalau saya terkenal karena saya suka berjudi, saya terkenal karena saya menipu, saya terkenal karena saya berzina, terkenal tidak ada gunanya. Mau menjadi orang terkenal, gampang. Coba bunuh 50 orang, langsung besok Kompas keluar. Engkau terkenal seluruh dunia. Mau menjadi terkenal gampang sekali. Tapi untuk apa? Untuk Tuhan atau untuk dirimu? Untuk diri atau untuk setan? Untuk manusia atau untuk keluargamu? Coba pikirkan. Jadi when you do something, you want to be big, to be famous, to be very powerful. Go on, go ahead. But two things, motivation and methodology. Ini harus perhatikan. Saudara-saudara. Jika engkau membanggakan diri, keangkuhan dunia, itu dunia. Tetapi kalau engkau untuk kemuliaan Tuhan, itu bukan dunia. Sama-sama dikerjakan. Berbeda sekali. Mengapakah Musa menghitung tentara seluruhnya berapa? Tuhan memuji. Mengapa Daud menghitung? Tuhan kutuk dia. Tuhan jatuhkan hukuman dia. Tuhan turunkan wabah kepada orang Israel. Sama kan? Loh, kenapa Musa boleh, saya tidak boleh? Musa menghitung tentara, semua berapa, statistik itu sensus semua sudah begini. Tuhan bilang, that's good. Tapi Daud waktu menghitung, Tuhan mengirim setan untuk menjatuhkan hukuman kepada dia. Wabah itu melanda dan kurang sedikit banyak yang lebih banyak yang mati, ratusan ribu mati. Karena apa? Tuhan marah. Loh Tuhan jangan ngamuk dong, gini ngamuk, gitu ngamuk. Kenapa Musa engkau tidak ngamuk? Engkau pilih kasih ya. Engkau matanya berat sebelah ya. Musa hitung boleh, saya hitung tidak boleh. Karena motivasi lain. Musa hitung karena diperintahkan Tuhan. Untuk bersiap bagaimana perang dengan musuh. Daud hitung untuk membanggakan diri. Saya hebat, tentara saya begitu besar. Tuhan bilang setan engkau, saya akan menghukum engkau. Saudara-saudara. Mengapakah Nehemia? Mengapakah mereka membangunkan bait Allah, bangun Yerusalem? Tidak ada apa-apa. Tapi pada waktu Nebukadnezar berdiri di atas Babylon berkata, bukankah aku Nebukadnezar yang telah membangun kota yang agung ini? Langsung Tuhan hukum dia menjadi seperti sapi. 7 periode makannya rumput, bukan makan sayur bayam. Kenapa? Karena motivasi. Kenapa ada orang berbicara mewakili Tuhan? Demikian Allah berkata. Meskipun mereka disiksa tetap Tuhan pelihara. Tapi waktu Herodes berbicara seperti Tuhan. Langsung Tuhan minta kirim satu ulat untuk malam itu bunuh dia. Bikin dia mati. Kecil. Kenapa? Karena motivasi. Jadi anything you do, be sure you should judge your motivation. Karena Allah melihat hati. Allah bukan melihat lahirnya. Jangan lihat orang kaya. Ini pasti tidak rohani. Orang miskin pasti dekat dengan Tuhan. Jangan lihat orang yang kaya ini pasti dia beres. Orang kaya itu pasti beres. Manusia lihat luar. Allah melihat sanubari. Melihat hati nurani. Motivasi. Dan metode. Dengan cara apa engkau mendapatkan kekayaan. Dengan cara apa engkau mendapatkan kuasa. Dengan cara apa engkau mendapatkan kemuliaan. Dengan cara apa engkau mendapatkan nama yang besar. Cara dan motivasi dua dikoreksi. Kalau tidak engkau jatuhkan ayat ini. Keinginan daging. Keinginan mata. Dan kecongkakan masa kini. Kecongkakan dunia ini. Dan jika engkau mengasihi 3 hal ini. Tak mungkin engkau mengasihi Allah. Karena motivasi itu tidak beres. Tadi kalimat terakhir adalah. Bagi mereka yang menjalankan kehendak Allah. Itu kekal selama-lamanya. Adanya. Saya terlalu teringat. Saya terlalu terharu. Dengan seorang bernama C.T. Studd. Yang pada waktu muda dia minta Tuhan. Kirim saya pergi mengabar Injil. Lalu dia pergi ke Tiongkok. Waktu dia pergi ke Tiongkok. Dan dia memerlukan seorang istri mendampingi dia. Tapi dia tidak tahu bagaimana. Dia akhirnya melihat seorang. Dia berani tulis gini. Saya tidak berkata kalau saudara ikut begini nanti jadi ya. Dia mengatakan kepada calon istri waktu itu belum istri. Aku mau menikah dengan engkau. Dan aku percaya Tuhan siapkan engkau bagi aku. Jika engkau berdoa sungguh-sungguh. Engkau nanti akan tahu benar-benar aku suamimu. Berani tidak ngomong gitu? Oh, siapa yang dulu cara pacaran gini coba angkat tangan. Itu C.T. Studd. Ya. Setelah dia tulis, perempuan yang dibaca rupamu.
Pakai tameng gede nih, Tuhan suruh engkau. Tapi waktu dia berdoa, digerakkan Tuhan. Dia nikah. Setelah pergi Tiongkok, saudara-saudara, Tuhan pimpin dia bukan di Tiongkok. Pimpin dia di mana? Di Afrika. Jadi dari Inggris ke Tiongkok sudah turun derajat. Inggris waktu itu kerajaan terbesar di dunia. Yang paling kuasa, paling mewah, paling mulia di dunia. London kota yang paling jagoan, paling mutiara di dunia. Tiongkok di pedalaman banyak yang susah kali. Tapi Tuhan mengatakan, no, this is not your place. Your place is in Africa. Di tempat yang lebih miskin, lebih jelek, lebih jorok, lebih kotor, lebih tidak higienik, lebih banyak penyakit, lebih banyak wabah. Engkau ke Afrika. Akhirnya dia pindah ke Afrika. Dan dia sampai mati menjadi penginjil di Afrika. Pada waktu seorang Inggris datang kepada dia, melihat dia di situ. Waduh, dia susah sekali. Karena dia tahu Siti Strat anak orang kaya. Anak orang yang kaya sekali. Dan di Inggris punya satu mansion yang puluhan kamar. Besarnya seperti istana kecil. Lalu pada waktu mereka menulis riwayat hidup. Mereka ambil satu foto dari gubuk kecil di Afrika yang dia tinggal. Ditaruh di dalam buku riwayat hidupnya. Dan di atasnya itu ada satu sudut. Mansion di London. Mansion di Inggris. Juga dicantum di situ. Lalu di situ kalimat yang dia pakai untuk Siti Strat seumur hidup adalah dunia dan nafsu dunia akan segera lenyap. Hanyalah mereka yang menjalankan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Ayat ini. Ayat ke-17. Dan seumur hidup menjadikan dia begitu konsisten melayani. Karena dia mengetahui dunia akan lenyap beserta segala nafsu dunia. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ketiga ayat ini sekali lagi. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita membaca lagi, gantikan orang atau kamu menjadi aku. Semua membaca dan bicara dari hatimu sendiri. 1, 2, 3. Janganlah aku mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau aku mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam aku. Sebab aku yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keinginan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi aku yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.